Kemarin sudah dijelaskan bahwa fardunya mandi cuma dua, satu niat, dua meratakan badan dengan air ya. Cuma dua, cukuplah tahu itu juga ya. Niat langsung nyemplung, itu udah cukup. Tapi ada kesempurnaannya ya, tahu sunah-sunahnya apa sih? Sebelum mandi wajib sunah-sunahnya apa? Atau ketika mandi wajib sunah-sunahnya apa? Tadi disebutkan ada 17. Yang pertama atas miyatu baca bismillah ya. Kalau mandinya bukan di kamar mandi. Kalau di kamar mandi mah nggak boleh baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim nggak boleh, ya. Jadi mandinya contoh misalkan di sungai, ya, atau di laut mandinya baca bismillah itu ya. Kalau di kamar mandi jangan. Tuh sunnah baca bismillah. Kemudian wa ghuslul adza sawaun kana tohiron kamanin wa makhotin. Yang kedua sunnah ya sebelum mandi adalah membersihkan kotoran, baik kotoran yang suci seperti mani. Nah, kalau misalkan junubnya karena keluar air mani, silahkan bersihkan dulu air maninya sebelum mandi, disiram dulu air maninya, ya. Atau punya ingusnya dibuang dulu sebelum mandi, ya. Itu sunnah. Walaupun boleh saja, ya. Bersihinnya nanti aja pas mandi sekalian ingus dan maninya, ya. Boleh-boleh saja, tapi lebih baik, ya. Sunnahnya sebelum mandi itu dibersihkan mani dan ingusnya nyingsring heula, gitu. Itu perkara yang suci, ya. Atau perkara yang najis, sama perkara yang najis, ya. Lebih-lebih harus dibersihkan. Kawadi seperti wadi, air wadi atau madhi, air madhi. Air madhi itu air yang seperti sebelum mani ya. Ketika naik hasrat, syahwat itu air madhi yang keluar. Air wadi itu kemarin dijelaskan seperti contoh setelah bekerja berat ya ada suatu cairan yang keluar gitu ya. Tapi jarang ditemukan wadi. Yang sering itu madhi ya, madhi. Madhi itu sudah lumrah ya, madhi kemudian mani. Yang ada M depannya, madhi dan mani. Sedangkan wadi itu hampir jarang ya. Jadi najis, mani bukan najis ya, mani mah suci. Nah ini mah yang najis, baik yang suci atau yang najis tetap harus dibersihkan. Ini pun kalau najisnya bukan najis mugolazoh. Najis mugolazoh itu najis anjing ya, anjing babi. Atau jilatan babi, jilatan anjing, najis. Ya, wakanat hukmiyatan au ainiyatan lakin tazul bi salatin. Wah. Jadi kalau najisnya mugolazoh mah itu bukan sunnah dibersihkan lagi, wajib dibersihkan. Mau tidak mau, lagi junub mainin anjing, dijilat sama anjing ya udah. Ya, sebelum mandi junub atau sebelum mandi haid misalkan ada anjing, dijilat sama anjing kakinya. Wah ya, nah kaki disiram ya, dibersihkan dulu sampai liurnya hilang, ditambah pakai tanah, gosok-gosok pakai tanah kemudian disiram lah. 7 kali baru. Keterangan nanti depan lah keterangan ya. Jadi disebut 7 kali itu bukan 7 kali basuhan, tapi disebut 1 kali kalau sudah bersih. Misalkan dibasuh 10 kali baru bersih, berarti disebut 1 itu baru 1 kali. Ya. Nanti cari nanti di depan ya ada mugolazoh. Jadi bukan 7 kali, hanya 7 kali, bisa saja sampai 10 kali karena misalkan susah dibersihkannya, ya harus pakai sabun baru air liurnya hilang. Nah ketika sudah hilang barulah disebut 1 kali itu. Jadi membersihkan najis mugolazoh hukumnya wajib sebelum mandi. Ya, baik najisnya hukmiyah atau ainiyah. Hukmiyah mah yang tidak terlihat ya, yang nggak ada bau rasa dan warna itu hukmiyah. Atau ainiyah ada bau rasa dan warna, nah itu sunnah dihilangkan. Lakin tazulu bigoslatin wahidatin. Ini juga kalau seandainya hilang dengan basuhan 1 kali, ya, misalkan air kencing lah, ya, air kencing kan bisa dibasuh 1 kali ya hilang, diusap juga hilang, karena jenisnya air kan, jenisnya air. Tapi kalau yang berjenisnya kotoran yang melekat, nempel, nah itu kan harus dibersihkan dahulu sebelum mandi, ya. Jadi yang disebut sunnah mandi itu menghilangkan najis yang memang najisnya mudah dibersihkan, maka hukumnya sunnah dibersihkan sebelum mandi. Tapi kalau najisnya sulit dibersihkan, ya amal ainiyatul lati la tazulu bidzalik, adapun najis ainiyah yang tidak bisa hilang hanya dengan 1 basuhan, fa izalatuha qabla al-ghusli syartun, maka menghilangkan najis sebelum mandi adalah syarat, adalah wajib berarti gitu, ya. Fala yasihu ma'a baqaiha, maka tidak sahlah orang mandi ya, tapi masih ada najis ainiyah, ya. Contoh tadi masih ada kotoran di tangannya. Misalkan habis dari kandang kambing ya, pegang kotoran kambing nempel masih
kotorannya di tangan, itu mah kudu dibersihkan dulu pakai sabun ya sebelum mandi teh, baru nanti masuk kepada mandi. Kenapa lihailu latiha bainal wudwi wal ma? Sebab terhalang ya. Karena najis tersebut akan menghalangi datangnya air kepada kulit ya. Kan kulit ini harus bersih dari perkara najis. Dah. Wa ammal mughallazatu fa ghusluha bi ghairi tatsribin au ma'ahu qabla al-istifa'i sab'i la yarfa'ul hadas. Nah, bagaimana sekarang kalau punya ada najis mughallazah ya? Dicuci mah dicuci pakai 7 kali kumbahan, 7 kali basuhan, tapi enggak pakai tanah. Enggak pakai tanah atau pakai tanah tapi enggak sampai 7 kali. Maka itu tetap tidak akan menghilangkan hadas. Ya. Tidak akan menghilangkan hadas. Contoh tadi dalam keadaan junub ya atau dalam keadaan haid mau mandi ternyata dijilat oleh anjing, maka kalau seandainya mencuci najis mughallazah itu tidak pakai tanah, maka sekalipun dia mandi tetap mandinya tidak akan sah karena dia masih mempunyai najis di anggota tubuhnya, karena tadi cuci jilatan anjingnya nggak pakai tanah ya, bisa kali pakai sabun doang juga kan gitu kan, menganggap enteng. Pakai sabun aja lah, pakai sabun aja juga udah bersih, nggak pakai tanah, ya. Maka di situ tetap mandinya tidak sah. La yarfaul hadas, mandinya tidak akan mengangkat daripada hadas besarnya, gitu. Maka tetap harus pakai tanah. Atau pakai tanah, pakai tanah cuma banyak amat 7 kali harus dibasuh, udah cuma 3 kali aja. Cuma 3 kali juga, tetap dia tidak akan mendapatkan atau tidak akan sah mandinya. La yarfaul hadas. Jadi harus ketika sebelum mandi, ketika ada najis mughallazah, bersihkan najis mughallazah sesuai dengan ketentuannya, ya. Dibersihkan dengan bersih, dicampur dengan tanah, ya, sampai 7 kali dibasuh, barulah mandi. Nah, kalau udah mandi ya udah bersih berarti. Itu sunnah ya. Jadi sunnah yang pertama baca bismillah, yang kedua menghilangkan kotoran. Nah, yang ketiga wal wudu'u, sebelum mandi sunnah wudu. Jadi sebelum mandi junub atau mandi haid itu wudu dulu. Bagaimana wudunya? Ya seperti wudu mau sholat gitu. Ya, seperti wudu mau sholat. Biasa aja seperti basuh wajah ya, terus sampai kaki. Jadi sunnah wudu. Wa taslis, yang ketiga 3 kali 3 kali. Mandi 3 kali 3 kali, dibanjur 3 kali 3 gayung ya, 3 kali. Kemudian wa takhlil. Takhlil itu di sela-sela ya, rambut di sela-sela. Jadi rambutnya bukan cuma disiram tapi rambutnya digosok-gosok, dipijat-pijat tuh rambutnya. Wal asabi'i bil ma'i qabla ifadatihi. Nah, termasuk apa? Asabi itu tangan, jari ya. Jari-jari itu di sela-sela jari-jari ya, jari tangan atau jari kaki tuh sebelum mengalirnya, sebelum dikocorkan air, yaitu di sela-sela dulu. Itu sunnah, rambut di sela-sela, jari di sela-sela. Wal buda'atu bisyikil aiman, sunnah mandinya itu dari sebelah kanan. Jadi bagian kanan dulu yang disiram. Ya, bagian kanan disiram. Kalau kaki ya kaki kanan, kalau tangan tangan kanan gitu. Kalau badan kanan gitu. Kemudian sunnah bagian dari atas, bukan dari kaki. Berarti dari atas ya, disunah nyiramnya dari atas. Dalam hal mandi wajib. Wadalku sunnah gosok-gosok ya, gosok-gosok, mau digosok-gosok pakai sabun kayak mau pakai apa, yang penting digosok-gosok. Nah, itu sunnah. Wa tawajjuh lil kiblah ya, sunnah menghadap kiblat. Jadi mandinya menghadap kiblat ya, itu sunnah. Wa kaunuhu bimahalin la yanalu rosyas, kemudian bukan di tempat yang nyipret airnya ya. Ya, contoh misalkan airnya nyipret karena tempat bak dia, itu jangan sampai cipratannya balik lagi ke bak ya. Itu. Wasutru fil khalwah, kemudian ditutup ketika di tempat sepi. Sekalipun sepi kalau mandi ya ditutup gitu. Ditutup ya, sunnah ditutup. Jadi sunnah ditutup di tempat sepi. Misalkan sendirian di sawah ya, di sungai, sendirian nggak ada orang, mana ada orang mau ke sini misalkan ya. Nah, itu sunnah ditutup. Terus kalau ada orang gimana? Kalau ada orang mah wajib ditutup, bukan sunnah lagi gitu. Jadi sunnah itu kalau sepi ya, kita tahu di sawah nggak ada orang ya, sekalipun nggak ada orang tetap sunnah ditutup kamar mandinya. Apalagi ada orang, kalau ada orang mah bukan sunnah, namanya wajib ya, ditutup gitu. Wajalul ina, lain ina ya, menjadikan wadah itu tempat airnya, tempat air yang agak besar ada di sebelah kanan, kemudian tempat air yang
agak kecil, yang sempit ada sebelah kiri, itu sunnah. Wa tarkul isti'anah, ya, jangan minta tolong sama orang sekalipun boleh, ya. Atau wudu juga nggak boleh minta kocorin sama orang, nggak boleh, ya, makruh, ya, sekalipun boleh gitu. Nah mandi juga sama, jangan minta dikocorin sama orang, tolong dong kocorin saya mau mandi misalkan, sekalipun sama teman sendiri atau sama siapa ya, kecuali ilali udrin, kecuali uzur, nggak bisa ngangkat gayung misalkan, itu kan uzur ya, nggak bisa ngangkat gayung, itu uzur, maka boleh, itu mah minta tolong. Kenapa nggak bisa ngangkat gayung, sakit tangannya, keseleo misalkan, itu boleh lah, ya, minta tolong sama orang, ya, tapi mandi itu ya, masa dikocorin sama orang, bagus aja di sama kita sendiri gitu. Kalau wudu mending ya minta dikocorkan. Ini mah mandi minta dikocorkan sama orang, itu kurang bagus juga dan tidak sunnah berarti ya. Wa syahadatani akhirahu, setelah selesai mandi baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu baca syahadat setelah mandi. Kemudian sunnah apa lagi? Wal madmadoh, kukumur, ya. Jadi bukan wudu saja yang sunnah kukumur, mandi juga sama, mandi haid, mandi junub sama. Wal istinsyak, kemudian masukkan air ke dalam hidung, itu sunnah, ya, ketika mandi atau mandi wajib atau mandi haid. Wahuma sunnatani mustaqilatani ghairulatani fi wudu'i. Nah, dua sunnah itu, kukumur dan istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, itu adalah sunnah yang tersendiri. Masing-masing sunnah ya, bukan sunnah wudu saja, sudah itu pun, jadi bukan dalam keadaan wudu, itu dalam keadaan mandi, tapi sunnah melaksanakan kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Bahkan wajibatani inda Abi Hanifah, menurut Imam Abi Hanifah mah wajib kukumur dan istinsyak. Mungkin menghitungnya bahwa supaya air masuk ke dalam mulut, juga air masuk ke dalam hidung, ya, supaya hidungnya terbersihkan, terkena air gitu. Maka mazhab Imam Abi Hanifah wajib orang yang mandi wajib itu ya wajib kukumur dan istinsyak. Tapi dalam mazhab Syafi'i sunnah. Gimana tuh hukumnya? Ya udah laksanakan aja ya. Daripada ya apa salahnya mandi cuma kukumur sama menghirup air kan gitu. Wa qaunu ma'il ghusli so'an. Nah, kalau bisa mah airnya banyak ya, melebihi satu so'. Satu so' itu kalau beras 2,5 liter ya, 2,5 liter air. Satu so itu adalah 4 mud. Satu mud itu 6 setengah liter. Bukan 0,6 liter atau 0,7 liter ya lempeng ya. Dilempengkan kurang lebih antara 2,5 liter sampai 3 liter air. Nah, itu batas minimal ya, sunnahnya segitu. Emang cukup mandi segitu? Cukup kayaknya ya. Mandi cuma 4 liter air misalkan atau 3 liter air, kan terbasuh semua gitu. Kalau mandinya boros mah ya nggak cukup ya. Jadi makanya mandi itu kan pelan-pelan ya, bukan kan ini kebanyakan orang mandi itu air sebak ya, jubar 10 kali dah. Air teh dihabisin gitu ya, 10 gayung. Itu tradisi yang kurang bagus ya di Indonesia khususnya. Jadi mandi itu pelan-pelan, 1 gayung ya, ratakan ke bawah. Jangan, kan itu air yang dilempar ke kepala ya, itu orang mandi lempar air ke kepala, dari kepala airnya loncat kemana gitu, itu mandi yang tidak sesuai dengan aturan ya. Banyak itu dilakuin sama orang ya. Jadi mandi itu seperti orang menghabiskan air ya, itu sebak pun ya nggak bakal cukup kalau mandi seperti itu ya. Jadi mandi itu pelan-pelan, mengocorkan air ya, itu pelan-pelan, 1 gayung 2 gayung gitu. Terus apalagi yang sunnah? Wata'ahudus simakhain. Lubang kuping itu dicolok-colok ya, dibersihkan gitu. Itu sunnah. Kemudian wagudunil jildi. Ya, lempat-lempit bagian kulit dibersihkan. Apa? Lempat-lempit ya leher gitu ya, ketek gitu. Terus apalagi selangkangan, terus di belakang dengkul. Nah, itu kan lempat-lempit, bagian lempit-lempit itu harus dibersihkan, harus digosok gitu ya, supaya terkena air maksudnya. Nah, itu pesunahan, sunah-sunah dalam mandi wajib ada 17 gitu. Supaya dapat pahala. Itu mandi dapat pahala nggak dapat ya, bukan cuma dingin doang, tetap dapat pahala.
Kalau mandinya sesuai gitu ya, sesuai baca niatnya benar, pakai sunnah dulu, terus membasuhnya dengan cara yang benar. Nah itu tadi. Kemudian ada tadnib ya, buntut permasalahan daripada masalah mandi. Tadi sunnahnya udah, sekarang apa makruh? Ada juga makruh mandi tapi makruh dilaksanakan. Wa makruhatul gusli wal wudu'i arba'atun. Sesuatu yang makruh atau kemakruhan mandi dan wudu sekaligus, mandi dan wudu nih. Ada 4. Yang pertama al-israf, berlebih-lebihan fil ma'i, dalam masalah air, menggunakan air. Ya. Jadi berlebihan menggunakan air itu makruh, baik dalam mandi atau dalam wudu. Apa? Wa huwa akhdul ma ziyadatan amma yakfil wudu, amma yakfil udwa. Dia mengambil air melebihi daripada kecukupan untuk membasuh anggota tubuhnya. Contoh misalkan wudu, ya, wudu cukup dengan 1 gayung, misalkan, atau 2 gayung misalkan. Tapi dia mengambil melebihi daripada 2 gayung. Nah itu namanya makruh berarti. Atau lewat keran, ya, wudu cukup kerannya kecil juga, ya, pelan-pelan saja. Tapi buka keran besar-besar sehingga airnya meluber, ya, kemana-mana. Nah itu namanya makruh berarti. Makruh wudu atau makruh mandi. Mandi cukup 1 bak. Ternyata ya karena mandinya boros, ya pakai gayung dibuang-buang airnya gitu ya, maka itu disebut makruh. Wa ilam yazid ala salasi walau bisyatin nahrin, walaupun memang dia berada di mana, di sungai, walaupun ada di pinggir sungai, misalkan dia ambil air ya di sungai, dipakai mandi lah, tapi mentang-mentang di pinggir sungai mandinya sakadaek gitu ya, mandi sakadaik, tetap itu hukumnya makruh. Jadi ada etikanya ya dalam penggunaan air, ya jangan sampai berlebihan. Itu yang pertama, berlebihan menggunakan air dalam mandi dan wudu hukumnya makruh. Cek tadi oke, mandi mah ya disesuaikan, pakai gayungnya itu pelan-pelan, ya 1 gayung siram ke seluruh tubuh, 2 gayung siram, jangan ambil jubar, itu namanya pemborosan gitu. Itu harus kebiasaan yang harus diperbaiki itu ya, mandi seperti itu. Itu umum kita temukan ya mandi seperti itu. Kemudian kemakruhan yang kedua, waziyadatu ala salasi, yaitu melebihi daripada 3 kali balikan. Idza kanat mutayaqinatan, ya, kalau seandainya memang 3 kali sudah cukup. Wudu membasuh muka sudah cukup 3 kali. Kenapa kok ditambah sampai 5 kali? Nah itu makruh berarti. Ya. Dan kalau airnya milik dia sendiri, air milik dia sendiri, padahal air punya saya boleh beli gitu ya. Atau air yang saya yang bayar, saya yang beli misalkan. Atau sumur punya saya, terserah dong wudu mau seember mau 2 ember juga misalkan gitu ya. Itu hukumnya makruh walaupun air punya sendiri. Ya. Walaupun air punya sendiri hukumnya makruh. Atau air punya orang lain tapi boleh ya, saya mau numpang ke sumur ya, oh ya boleh silakan sebanyak-banyaknya boleh, mandi juga boleh, enggak saya mau cuma wudhu saja, ternyata wudhunya seperti orang mandi menghabiskan air, sekalipun ya diperbolehkan ya menggunakan air orang lain, tetap itu hukumnya makruh kalau ya wudhu atau mandi melebihi kapasitas kebutuhan, ya makruh hukumnya, baik air sendiri atau air orang lain. Pain kana mauqufan haruma, bahkan kalau seandainya airnya air wakaf, haruma maka haram ya, melebihi daripada kebutuhan ya. Air wakaf ya seperti air masjid itu air wakaf ya. Kemudian air sumur masyarakat di tengah-tengah perkampungan, sumurnya sumur masyarakat ya. Itu sumur wakaf misalkan. Nah itu kalau seandainya melebihi kapasitas, berbicara masalah wudu dan mandi, karena wudu dan mandi ada aturannya masing-masing ya. Wudu dan mandi ini mah khusus wudu dan mandi ya. Wala yukrahu fil wudu ghuslu ra'si. Nah, kemudian tidak dimakruhkan dalam masalah wudu membasuh kepala. Wa in kanal aslu masahu, walaupun kepala hukum asalnya apa? Mengusap kan? Kepala hukum asalnya cuma diusap. Musim panas nih, banjur aja kepala sekalian biar adem kan? Ya, padahal kepala mah enggak usah dibanjur. Perintahnya adalah diusap, tapi pengen dibanjur. Itu hukumnya boleh dan tidak makruh ya. Li'annahul katsiru fi af'alil wudu itah sulubihi nazoba. Nah, kenapa kok boleh? Nggak apa-apalah, yang lain juga dibasuh kayak gitu maksudnya. Ya,
nggak apa-apa, kepala pengen dibasuh ya sok mangga lah, pengen dibasuh, muka juga dibasuh ya, tapi harus punya keyakinan bahwa kepala itu hanya sebatas diusap, cuma pengen dibasuh, cuma pengen disiram aja kepala gitu supaya adem, itu boleh ya. Kenapa? Itahsulubi, sebab dengan cara dibasuh lebih bersih daripada hanya sebatas diusap ya. Barangkali kepalanya berdebu ya, habis main ya, pengen dibanjur basuh boleh gitu, karena lebih bersih gitu. Itu pemakruhan ya, kemakruhan wudhu dan mandi yang kedua, apa, melebihi daripada 3 kali hukumnya makruh ya, melebihi dari 3 kali. Kemudian yang ketiga, wan naqsu anha, kebalikannya, kurang dari 3 kali. Wudhu itu mestinya sunnahnya 3 kali, tapi sekali aja kayaknya dingin misalkan. Tapi kalau dingin mah nggak apa-apa, di sini disebutkan ya, illa li hajatin kabardin, seperti dingin, musim dingin, wudhunya sekali aja cukup misalkan ya. Sholat isya misalkan, maghrib wudhu ya, kemudian isya pengen wudhu lagi, tapi 1 kali aja dingin lagi, musim dingin misalkan, itu boleh. Jadi yang kalau ada uzur, ada kebutuhan boleh ya. Atau lagi muriang ya, muriang kalau 3 kali dingin banget, mana musim dingin misalkan ya, airnya dingin 3 kali nggak kuat, muriang cukup sekali aja gitu. Tapi kalau tidak ada alasan ya, kurang dari 3 kali itu makruh. Makanya wudhu itu 3 kali aja. Wa fa'alu dzalika lil junub fima in raqid. Kemudian bagi orang junub ya, makruh yang keempat nih, ya. Yang keempat itu orang junub jangan mandi di air yang menggenang, air yang diam seperti di kolam. Nggak ada siapa-siapa nih, nyemplung aja dalam kolam, makruh gitu ya. Walaupun airnya banyak. Ya, walau kasiron, banyak, tanpa adanya uzur ya, tanpa ada uzur. Bi ayat doa itaksila wa huwa waqifun. Contohnya seperti apa? Wudu dan mandi, dianya diam di situ ya, diam di situ. Wudu dan mandi, atau misalkan di kolam nyemplung aja, wudu tapi dianya sambil nyemplung wudunya, sambil diam di kolam itu. Ya, kolamnya gede memang ya, tapi di mana dia mandi junub atau dia wudu, dianya nyemplung ke dalam sekalian gitu ya, menyemplung minum air, menyelam minum air, itu hukumnya makruh ya. Idza kana fi ghairil masjid, kalau kolamnya di luar masjid ya. Wa illa, tapi gimana kalau kolamnya ada di masjid? Ya, bukan kamar mandi masjid tapi di dalam masjid atau di bagian teras masjid misalkan. Masih bagian masjid bisa dipakai sholat misalkan. Haruma, kenapa kok haram ya berada atau diam di dalam kolam tersebut? Karena kolam tersebut ada di masjid. Karena orang junub ya tidak boleh min haitsul muqsufihi. Orang junub kan tidak boleh diam di masjid ya. Orang haid nggak boleh kan. Makanya orang haid nggak boleh duduk-duduk di teras masjid, karena teras masjid kan masih bagian daripada masjid kan, suka dipakai sholat Jumat itu di teras masjid deh. Jadi kalau bisa orang haid ya jangan lewat masjid lah gitu ya, orang haid. Orang haid ya yang bagusnya mah akan cuma lewat doang di di paving block gitunya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kalau secara maknawi kan kotor ya, orang haid itu kotor ya. Kotor, jadi masjid itu suci secara hakiki, secara maknawi masjid itu tempat suci. Jadi orang yang haid ya jangan sampai apalagi duduk-duduk di teras masjid gitu, teras masjid. Orang junub juga jangan ya, tidak boleh masuk ke dalam masjid. Orang haid lebih diharamkan daripada yang junub ya. Haid tingkatannya mana? Lebih pengharaman yang mana? Lebih pengharaman yang haid daripada junub ya, karena haid lebih kepada kotor ya. Sedangkan junub masih ada di atasnya gitu. Kecuali ada uzur, boleh tuh masuk ya, ada kucing misalkan mau ketimpa mimbar misalkan, masuklah kita, tapi dalam keadaan haid atau junub iya, menyelamatkan kucing ya, itu wajib, maka kita masuk ya. Tapi ingat, ada lewat, ada diam, maka yang disebut lewat itu nanti melewati pintu depan, keluar pintu belakang, itu lewat. Jadi orang junub itu diperbolehkan ya melewati itu tadi, masuk pintu depan, keluar pintu belakang, namanya lewat. Tapi kalau diam, masuk pintu depan, keluar pintu depan, itu namanya termasuk diam ya, walaupun tidak duduk ya, hanya masuk lewat pintu depan, keluar pintu depan, itu nggak boleh ya. Jadi nanti ada babnya di depan ya, masalah orang yang diam di masjid ya. Jadi bukan hanya duduk, walaupun cuma jalan, kalau melewati satu pintu itu disebut diam, walaupun cuma masuk keluar lagi, tapi dalam satu pintu itu disebutnya diam, bukan lewat.
Kalau lewat itu masuk pintu depan, keluar pintu belakang, itu namanya lewat. Nanti ada penjelasannya di depan. Nah, ini sampai di sini. Jadi itu kemakruhan orang yang mandi ada 4 ya. Faslun fi surutit thaharati. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.